Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstresi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami. Nah pemirsa, setelah sekian lama kami tidak mendapatkan cerita misteri atau kisah nyata mistis, kali ini kami mendapatkan alhamdulillah kisah nyata dari seorang narasumber bernama Santi, berusia 35 tahun. Santi bekerja sebagai penata rias pengantin pemirsa atau MUA. Nah, beliau menceritakannya kepada kami di saat beliau merias pengantin, lalu merias salah satu arwah atau almarhum juga pemirsa. Jadi beliau itu datang ke salah satu tempat pernikahan di mana sebelumnya beliau sudah dipercaya untuk merias calon pengantin atau pengantin yang bernama Ana. Nah, Ana itu meminta Santi untuk meriasnya, dan saat itu Santi pun datang dengan seorang asistennya bernama Lala ke rumah atau ke tempat hajatan anak tersebut. Nah pemirsa, saat itu Santi pun didatangi seorang perempuan bernama Ani, dan Ani tersebut minta dirias juga oleh Santi, dan saat itu Santi pun merias atau mendandani perempuan yang bernama Ani. Nah pemirsa, sebelum kami melanjutkan kisahnya atau ceritanya, sumpah pemirsa, cerita ini benar-benar membuat kami merinding. Namun sebelum ke ceritanya, jangan lupa pemirsa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa kelanjutan ceritanya, dan inilah ceritanya. Nah pemirsa, kejadian yang dialami oleh Santi, seorang penata rias ini, terjadi 4 tahun yang lalu atau tahun 2020 pemirsa. Saat itu Santi dipercaya oleh seorang keluarga di saat dimana keluarga itu akan menikahkan anaknya yang bernama Ana. Dan kebetulan Santi juga sudah kenal dengan si calon pengantin tersebut, sehingga memang anak pun sangat senang kalau riasannya dipercayakan kepada Santi dan juga Lala asistennya. Tepat di hari H pemirsa, Santi dan Lala datang ke rumahnya si calon pengantin yang bernama Ana sekitar jam 3 dini hari. Beliau pun mulai sibuk merias Ana si calon pengantin, merias ibunya Ana, dan merias 4 orang pagar ayu atau pendamping pengantin pemirsa. Nah dari jam 3 itu alhamdulillah selesai sampai jam 5, karena memang saat itu Santi dibantuin oleh asistennya yaitu bernama Lala. Dan sekitar jam 5 alhamdulillah riasannya sudah selesai, tinggal menunggu si calon pengantin prianya pemirsa yang datang. Nah saat itu Santi, karena riasan sudah selesai, jadi Santi nyantai-nyantai bersama Lala asistennya di kamar riasan. Mereka duduk-duduk minum kopi dan lain sebagainya. Dan saat itu si calon pengantin yang sudah dirias yaitu Ana, pagar bagus, dan juga ibunya Ana juga sudah dirias, sudah selesai, dan mereka pun segera duduk atau ke tempat pelaminan di mana akan diadakan resepsinya. Memang dari rumah tersebut agak jauh berjalan menuju ke tempat pelaminan atau ke tempat resepsi, sehingga anak, ibunya, bapaknya, dan juga pagar ayu dan juga pagar bagus sudah pergi atau berangkat ke tempat resepsi atau tempat pelaminan tersebut. Sehingga di tempat riasan tersebut atau di kamar tersebut hanya ada beberapa orang, dan di kamar riasan juga hanya ada Santi dan Lala saat itu, karena sedang membereskan pakaian yang tidak dipakai atau kostum
yang tidak dipakai, jadi mereka masukkan dan rapikan juga make up. Nah, saat itu saat Santi dan juga Lala akan bergegas menuju ke tempat lokasi resepsi atau tempat pelaminan di mana akan diadakannya acara pernikahan tersebut. Tiba-tiba Santi mendengar seorang perempuan yang menangis di luar kamar. Nah, saat itu Santi merasa heran. Lalu Santi mencoba membuka kamar tersebut dan ternyata pemirsa ada seorang perempuan yang sedang tertunduk menangis seolah-olah sedih. Dan saat itu Santi dan Lala merasa heran karena si perempuan yang sedang menangis di luar kamar itu ternyata anak si calon pengantin, padahal Ana sudah di make up. Lalu di situ Santi mencoba mendekat dan bertanya kepada si perempuan tersebut, dan ternyata pemirsa, perempuan tersebut bukan Ana melainkan Ani, kembaran dari Ana si calon pengantin yang sudah dirias tadi. Jadi pemirsa, si perempuan bernama Ani ini adalah kembarannya dari calon pengantin Ana, pemirsa. Nah, di situ Santi dan Lala merasa sangat kasihan kepada Ani karena menangis. Ternyata pemirsa, jadi Ani ini ingin sekali didandanin atau di make upin. Nah, saat itu juga Santi dan Ana membawa masuk si perempuan yang bernama Ani tersebut karena kasihan. Memang seharusnya kembarannya itu juga di make up, tapi tidak ada daftar atau tidak ada list terlebih dahulu siapa saja yang akan di make up, karena memang di situ tidak ada lisan yang bernama Ani, hanya ada lisan calon pengantin bernama Ana, ibunya Ana, dan 4 pagar ayu dan juga 2 pagar bagus. Sementara yang bernama Ani atau kembarannya Ana ini tidak ada di lisan atau di tulisan siapa saja yang akan di make up. Makanya saat itu Santi dan Lala pun mengajak Ani masuk ke dalam kamar dan langsung memake upin si perempuan bernama Ani tersebut. Nah, pemirsa, ada keanehan atau keganjilan di saat Santi dan Lala mendandani perempuan yang bernama Ani, kembarannya Ana ini. Awalnya saat Lala mengoleskan foundation atau alas bedak, sangat susah sekali untuk nempel, pemirsa. Di situ Lala dan Santi tidak punya pikiran negatif, namun terus berupaya supaya alas bedaknya nempel, karena waktu sudah mendesak, sudah hampir jam 7. Saat itu Santi dan Lala terus memake upin atau mendandani perempuan yang bernama Ani tersebut. Nah, singkat cerita, alhamdulillah mereka pun bisa melanjutkan atau mendandani perempuan kembaran anak tersebut. Dan setelah selesai didandani, lalu Santi memakaikan kostum kebaya yang sama dengan pagar ayu yang lainnya. Yang awalnya orang tuanya anak calon pengantin dan juga keluarga tersebut hanya memesan 4 pagar ayu, sekarang jadi 5 pagar ayu karena ditambah oleh kembarannya anak yang bernama Ani tersebut. Nah, setelah selesai didandani, memakai baju kebaya dan lain sebagainya, akhirnya Ani pun berpamitan dari kamar tersebut sambil mencium tangannya Santi dan juga Lala. Nah, saat itu Santi dan anak pun membiarkan Ani untuk secepatnya datang ke tempat atau ke lokasi di mana resepsi akan dilangsungkan. Nah, saat itu Ani pun pamitan dan keluar dari kamar tersebut dengan berkata akan segera datang ke lokasi acara resepsi yang akan dilaksanakan. Nah, pemirsa, acara resepsi pun berjalan lancar, berjalan meriah dengan hiburan dangdut elektron. Dan singkat cerita pemirsa, selesailah acara tersebut sampai jam 4 sore setelah sholat asar.
Nah pemirsa, saat itulah semua hal atau rahasia semua itu terbuka setelah di saat Santi dan Lala membereskan pakaian bekas pengantin Ana dan juga pagar ayu dan lain sebagainya, membereskan. Lalu di situ Santi kekurangan satu kostum pagar ayu yang dipakai Ani. Nah saat itu Santi dan Lala menanyakan kepada ibunya Ana dan kepada Ana menanyakan satu kostum lagi belum diberikan kepada Santi. Lalu orang tuanya Ana pun berkata, bukankah pesanan kostum untuk pagar ayu itu hanya 4? Kenapa sekarang jumlahnya jadi 5? Nah disitulah lalu Santi dan Lala menceritakan siapa saja yang memakai kostum pagar ayu tersebut. Dan saat itu Santi mengucapkan mengatakan kalau yang memakai kostum pagar ayu satu lagi yaitu kembarannya Ana bernama Ani. Nah saat Santi menjelaskan semua itu, orang tuanya Ana sangat terkejut, sangat terlihat shock mendengar itu. Begitupun anak si pengantin tersebut. Nah di situ awalnya orang tua anak tidak percaya dengan apa yang diucapkan atau apa yang dikatakan Santi. Nah, namun saat itu memang Santi menceritakan hal yang sebenarnya, hal yang terjadi di mana saat pagi tadi sebelum acara resepsi, Santi dan Lala mendandani seorang perempuan bernama Ani, yaitu kembarannya anak. Nah di situ setelah diceritakan secara detail oleh Santi dan Lala kepada ibunya Ana dan kepada Ana, di situ ibunya Ana meneteskan air mata dan mengatakan kalau saudara kembar yang bernama Ani itu memang sudah meninggal dunia di saat bayi. Nah di situ Santi merasa sangat heran sekali, merasa shock, merasa kaget dengan apa yang diucapkan oleh ibunya Ana. Kalau yang mereka dandani yang bernama Ani itu bukan manusia melainkan arwah dari kembarannya anak si pengantin tersebut. Nah saat itu mendengar kejadian itu, keluarganya dari anak, keluarga ibunya dan bapaknya juga berkumpul di situ menceritakan kejadian yang dialami oleh Santi dan Lala si penata rias tersebut. Dan akhirnya bapaknya Ana dan juga ibunya Ana mengajak Santi dan Lala ke salah satu makam, yaitu makam di mana dimakamkannya kembaran anak yang bernama Ani. Nah saat itu juga mereka berangkat menuju ke pemakaman di mana Ani dimakamkan. Karena memang tempat atau pemakaman Ani tersebut tidak terlalu jauh dari rumah Ana, dan mereka pun berangkat. Saat itu hujan sedang gerimis, dan alangkah kagetnya saat mereka sampai ke pemakaman almarhum Ani, kembarannya anak tersebut. Di situ Santi dan Lala sangat heran, sangat kaget. Ternyata kostum kebaya yang dipakai oleh Ani tergeletak di samping kuburan almarhum Ani tersebut. Nah di situ pemirsa, orang tuanya Ana pun, orang tua Ana dan Ani pun sangat heran dan sangat kaget melihat apa yang terjadi. Ternyata benar pemirsa, saat itu orang tuanya Ana yakin kalau Ani kembarannya Ana itu datang dan minta didandanin oleh Santi penata rias tersebut. Nah pemirsa, saat itu orang tuanya Ana pun menangis di samping kuburan
Ani, kembarannya Ana. Di situ bapaknya pun menangis. Memang bapaknya mengatakan kepada Santi, katanya sebelum acara pernikahan Ana memang orang tuanya tidak sempat datang atau memberikan hadiah atau memberikan atau meminta izin kepada Ani kembarannya bahwa Ana saudaranya akan menikah. Karena memang pemirsa, kalau adat atau tradisi orang muslim, kalau kita akan menikahkan anak atau siapapun pasti selalu diutamakan datang ke kuburan para leluhurnya, orang tuanya atau siapapun yang sudah meninggal, bukan meminta doa tapi sekedar tradisi atau tata krama kesopanan muslim, diibaratkan meminta izin kepada leluhurnya kalau beliau akan menikahkan anaknya atau cucunya. Nah begitu pemirsa, jadi yang dialami Santi ini memang sangat membuat orang tua Ana dan Ani tersebut merasa heran, merasa sangat shock dengan kejadian yang dialami Santi, yaitu mendandani anaknya atau saudara kembarnya dari calon pengantin atau dari pengantin tersebut. Namun saat mendandani si almarhum tersebut tidak ada ganjilan apapun, kecuali hanya ada sedikit keganjilan, yaitu sulit menempelkan alas bedak ke wajahnya si almarhum yang bernama Ani tersebut. Nah pemirsa, itulah kisah nyata yang dialami penata rias bernama Santi. Mohon maaf cara penyampaiannya kami kurang teratur karena memang kami tidak melebihkan atau tidak mengurangi cerita atau kisah nyata ini yang dialami oleh Santi penata rias yang menceritakannya kepada kami dan terjadi 4 tahun yang lalu. Nah pemirsa, sampai di sini dulu. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Sampai di sini dulu. Sampai bertemu kembali di cerita kami selanjutnya. Mudah-mudahan ada kisah-kisah lain yang lebih seru, yang lebih menarik untuk kami ceritakan. Sampai di sini dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.